public speaking yang baik itu biasanya diidentikan dengan kalau pidato berapi-api, kalau berkhotbah menyala-nyala, biasanya itu seperti itu. Nah, ini bedanya. Karena seorang public speaker yang baik belum tentu dia seorang communicator yang baik. Pemimpin tuh harus pintar ngomong atau enggak? Haruslah. Saya sih enggak. Ini perbedaan nih di antara penyiar nih ya Sobat Reida. Ini karena disuruh Koji ya kita. Enggak, nah ini kita mau ngomong perbedaan ini nggak disetting ya. Ini natural nih. Memang Jonathan suka dan jadi prioritas. Kalau saya sih komunikasi, apalagi pintar ngomong ya, itu bukan prioritas. Walaupun pintar ngomong tuh bukan berarti pintar berkomunikasi. Gitu sih Sobat Reida. Makanya kita mau ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang fokusnya itu soal leadership. Jadi betul. Saya seneng sekali dengan beliau ini kalau ngobrolin soal kepemimpinan gitu ya, soal keteladanan. Maka dari itu kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Ari Wibowo dari JPCC Jakarta. Halo Pastor Ari. Shalom. Halo Pak Nathan. Halo Pastor. Terima kasih sudah sambung. Seneng sekali boleh ngobrol di podcastnya Bahtera Yuda FM ya. Gimana kabarnya Pastor Ari, baik? Puji Tuhan, baik. Wow. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Saya dengar juga Pak Nathan, Pak Jonathan dan teman-teman baru selesai tadi vaksin ya? Disuntik ya. Saya posting di story katanya imunisasi polio, bukan ya, ini kalau vaksin. Imunisasi itu ditetes. Emang ditetes iya? Pak. Iya. Enggak deh, saya disuntik. Nah, waktu bayi. Iya sih ya. Kenapa kita jadi ngomongin imunisasi? Tadi lauknya apa tapi? Lauknya apa tadi? Tadi padang sih Pak. Gulai kikil katanya. Iya, gulai tunjang. Soalnya vaksin kan cuma nasi ya. Vaksinasi. Wow. Luar biasa. Kikil gitu ya, vaksin tunjang gitu kan. Ya. Wow. Jadi memang pemimpin itu bisa bermain kata sepertinya ya Pak Ari. Makanya pinter ngeles kan? Iya betul. Ya, itu. Tapi kita mau ngobrolin soal pinter bicara nih Pastor Ari. Sebelum kita bicara soal pemimpin ini harus pinter bicara atau enggak, tapi ngomongin soal komunikator yang ulung. Nah ini kan juga penting ya, bukan cuma pinter bicara. Tapi menurut Pastor Ari penting juga enggak pemimpin juga bisa berlaku sebagai seorang komunikator yang ulung? Ya, saya pada dasarnya ya selamat pagi Sobat Bahtera Yuda ya. Tadi saya belum sempat menyapa. Tapi pada dasarnya ya kita harus membedakan antara pintar bicara dengan pintar berkomunikasi. Karena tadi Pak Nathan juga sudah sampaikan di awal, itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Nah, banyak pemimpin yang tidak bisa membedakan antara pintar bicara dengan pintar berkomunikasi. Jadi apakah seorang pemimpin harus menjadi seorang pembicara yang ulung? Menurut saya tidak. Tetapi seorang pemimpin harus menjadi seorang communicator yang ulung. Karena ini sebetulnya yang kita pelajari dari bagaimana Yesus bekerja ya, bagaimana Yesus melayani. Ya, mungkin kalau bicara soal kemampuan di dalam atau sebagai public speaker gitu, ya semua percaya bahwa Yesus adalah public speaker yang handal. Luar biasa ya, yang luar biasa handal. Tetapi sebetulnya di balik itu semua adalah Yesus adalah seorang komunikator yang handal. Makanya di dalam menyampaikan sesuatu seringkali kelihatan tidak terlalu ekstravagansa gitu ya, bahkan dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan perumpamaan, dengan ilustrasi, dan itu semua bisa menyampaikan pesan di dalam kehidupan setiap umat manusia yang mendengarkan dan menyimak tentunya. Jadi memang beda ya, pinter ngobrol sama pinter komunikasi. Betul. Nah misalnya nih Pastor, saya udah punya kemampuan bicara. Yang baik. Ya kan? Yang baik. Wah kalau misalnya deket sama orang bisa deket dan seneng sama kita. Lalu saya kepengen jadi pemimpin nih. Bagaimana step saya untuk, katanya tadi Pak Ari ya, karena pinter bicara beda sama pinter komunikasi. Bagaimana saya bisa jadi komunikator yang handal itu? Menurut Pastor Ari gimana? Nah ini menarik, karena pada dasarnya seringkali saya ditanya, kapan sih seseorang layak untuk mulai disebut sebagai seorang pemimpin? Karena pemimpin itu kan tidak bergantung kepada posisi atau titel atau jabatannya, tetapi pada fungsinya. Nah, salah satu fungsi dari seorang pemimpin adalah berkomunikasi. Untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kebijakan, untuk menyampaikan keputusan-keputusan, dan bahkan untuk menginspirasi melalui komunikasi. Jadi, kapan seseorang layak disebut seorang pemimpin adalah pada saat
di hati dan pikirannya mulai ada orang lain selain dia. Wow. Oke. Mulai memikirkan orang lain. Karena pada saat seseorang baru sebatas hanya bisa memikirkan dirinya sendiri dan sulit untuk memikirkan orang lain atau kepentingan orang lain, maka sekalipun diberikan titel atau jabatan atau posisi yang tinggi sekalipun, dia tidak bisa menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Wow. Nah, apa hubungannya dengan soal komunikasi tadi? Kalau saya sudah pintar berbicara, ya kan? Bagaimana saya bisa mengembangkan diri menjadi seorang communicator yang baik? Ya sama prinsipnya dengan seorang pemimpin tadi. Mulai pikirkan orang lain selain diri Anda sendiri pada waktu berbicara. Wow. Nah, ini mungkin ya kalau di dalam misalnya berkhotbah atau di dalam menyampaikan sharing, selalu pertanyaannya adalah gini, ini tentang saya atau tentang audiens saya? Ya kan kadang-kadang kita sibuk gitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, betul kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Tapi tujuannya itu supaya sekedar kita terlihat bagus dan kemudian audiens bilang gini, wah hebat ya pengkhotbah ini, pembicara ini, public speaker ini, wah luar biasa, wah keren banget semua jadi saya terpukau dan sebagainya. Tapi ketika ditanya pesan yang disampaikan itu relevan dengan kehidupan kamu dan bisa diaplikasikan atau menjawab kebutuhan kamu atau tidak? Nah, ketika jawabannya adalah tidak, berarti atau belum, berarti kita baru sebatas di dalam yang penting saya tampil bagus. Nah, itu nggak bisa jadi pemimpin. Karena bedanya antara public speaker saja, ya. Jadi bukan berarti seorang public speaker itu nggak bagus, bukan. Tapi public speaker itu soal kompetensi yang bisa dibangun, skill yang bisa dibangun, tapi tidak semua orang itu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Tadi kan contoh ada, nah masalahnya public speaking yang baik itu biasanya diidentikan dengan kalau pidato berapi-api, berkhotbah menyala-nyala, biasanya itu seperti itu. Nah ini bedanya, karena seorang public speaker yang baik belum tentu dia seorang communicator yang baik. Nah, bedanya apa antara public speaker saja dengan seorang communicator? Kalau public speaker itu biasanya menempatkan pesan itu yang utama. Pesan dan dirinya adalah yang utama. Itu public speaker. Karena kan tujuannya adalah bagaimana pesan ini bisa tersampaikan dan membuat orang terpukau. Nah, tetapi kalau communicator adalah selalu mendahulukan audiens. Jadi secara praktis, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang communicator yang baik, apalagi kalau kebetulan atau bukan kebetulan ya, bersyukur diberikan anugerah kemampuan atau skill atau talenta untuk berbicara dengan baik atau public speaking. Nah, yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, saya harus mulai memikirkan orang lain. Saya harus memindahkan pemikiran saya tidak kepada diri saya sendiri, atau bahkan tidak kepada materi saya, tapi kepada audiensnya. Nah, implementasinya seperti apa? Sebelum berbicara atau sebelum menyampaikan sesuatu, pelajari apa sih kebutuhan audiens kita, dan apa sih purpose kita, apa sih tujuan utama kita. Kita itu mau membawa mereka ke arah yang lebih baik kan sebetulnya kan, mau menginspirasikan perubahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi fokus harusnya. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi pesan yang kita sampaikan. Jadi jangan sibuk dengan dirimu sendiri, jangan sibuk dengan pesanmu sendiri bahkan, tapi sibuklah dengan mengenal siapa audiensmu. Dan itu yang ditunjukkan Yesus selama di dalam masa pelayanannya. Makanya dia bilang kan, satu domba saja saya kenal dan saya mengerti kebutuhan. Ini luar biasa ya. Seperti itu mungkin. Bahkan ini tipsnya langsung juga Pastor Ari ada contoh langsung dari Alkitab, yaitu pribadi Yesus sendiri juga disesuaikan dengan yang relevan di zaman sekarang begitu ya. Ini poin yang perlu kita mengerti. Tangkap ini sobat Rida hari ini ya. Kalau mau jadi komunikator yang baik, pikirkan orang lain. Bukan cuman gimana saya bisa bagus ya. Gimana saya bisa berkarisma. Ya kan biasanya kayak gitu ya Pak Ari. Betul. Wah, kalau saya berkarisma, wah ini orang suka sama saya, tapi
nggak ada yang bisa didapat sama orang tersebut. Cuman orang dapat kamu bagus banget ya. Tahu ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Wah tidak tahu. Berarti benar ya Pastor? Tadi ada, ada. Sorry saya tadi kelupaan. Ada tips ketiga yang setelah tadi kan dalam mempersiapkan diri ya. Baik. Pikirkan orang lain, lalu kenali kebutuhan orang lain atau audiens kita. Nah itu kan dalam persiapannya. Nah setelah melakukannya, jangan pernah lupa untuk minta feedback. Umpan balik. Oke. Dan feedback itu biasanya jangan begini, atau harusnya jangan seperti ini. Saya tadi bagus nggak? Susah kalau enggak. Susah kan? Susah kan, mau ngomong enggak enak. Iya. Yang ditanya juga bingung, maksudnya bagus di apanya juga bingung gitu kan. Betul. Jadi biasakan minta feedback dengan cara seperti ini. Pesan yang saya sampaikan bisa kamu pahami dengan sangat jelas atau tidak. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah apakah pesan yang disampaikan yang kalau menurut kamu tadi jelas dan bisa dimengerti dengan baik, apakah itu mendorong kamu untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kamu. Dua itu aja. Jadi jangan nanya, saya bagus nggak gitu. Ya pasti semua orang yang bilang bagus. Kalau yang jujur ya dibilang enggak gitu kan. Tapi dua hal ini yang selalu penting. Tempatkan mereka kepada mereka ya. Bener. Ngerti enggak, terus bikin mereka tergerak atau tidak. Wah ini penting banget ya. Betul. Kalau dari Pastor Ari sendiri siapa figur selain pribadi Tuhan Yesus pasti yang selama ini Pastor, wah ini bukan cuman pinter bicara, bukan cuman pinter orasi, tapi komunikator yang handal. Siapa pribadi tersebut Pastor Ari? Waduh, ini saya kalau ngomong ini bukan berarti bias ya. Tapi ini ada kaitannya dengan pengalaman hidup saya yang membuat saya tertanam di gereja di mana saya tertanam dan kemudian melayani di sana. Wow. Nah itu juga karena gembala saya, ya menurut saya adalah seorang komunikator yang sangat handal. Ya. Luar biasa. Pastor Jeffrey Rahmat dan juga Pastor Yose Carroll itu waktu di awal-awal saya ke sana adalah saya tidak berkata wah seberapa bagusnya, seberapa berkarismanya, bukan itu maksud saya, tetapi semua yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat praktikal, mengubah mindset saya, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mendorong saya untuk mengaplikasikannya. Walaupun tidak dengan kemasan yang ya Pak Nathan dan Pak Jonathan ngerti yang saya maksud ya bukan dengan kemasan yang segala macam yang ekstravaganza tadi, tapi sangat sederhana, mudah dimengerti dan mendorong untuk terjadinya perubahan. Dan itu yang kemudian membuat saya sangat cocok dan kemudian itu juga yang saya terapkan di dalam kehidupan saya. Luar biasa. Ya kalau di luar itu tentu ada beberapa figur ya. Salah satunya kalau dari luar negeri salah satu yang paling saya suka adalah Pastor Andy Stanley dari North Point. Saya mendengarkan podcastnya, saya banyak belajar bagaimana cara dia berkomunikasi. Semuanya sama, simple, praktikal, mudah dimengerti, mudah dipahami. Karena prinsipnya pertama harus paham dulu Pak Nathan sama Pak Jonathan, ya kan? Nah, tapi jangan berhenti sampai dipaham saja gitu. Karena pemahaman itu kan membawa perenungan di dalam kehidupan kita. Membawa pengertian, membawa perenungan gitu kan. Tetapi hanya keyakinan yang melahirkan tindakan. Iman, itu kan iman kan? Jadi pertama saya harus paham. Tapi jangan berhenti dipaham. Apa yang disampaikan itu harus menggerakkan saya. Ya untuk kemudian melakukan perubahan untuk dari paham jadi yakin dan kemudian keyakinan itu melahirkan tindakan. Nah itu komunikator yang ulung tuh seperti itu. Luar biasa. Ini figur yang memang juga merupakan teladan kita juga ya Cuy ya. Kalau setiap pagi kita kan pasti ada renungan pagi. Nah, dua pastor tadi selalu muncul
Selalu kami siapkan karena memang sangat memberkati. Jadi kalau Anda pernah dengar di Bahtera Yuda FM pagi atau malam, pasti juga kurang lebih setuju dengan pernyataan Pastor Ari tadi ya. Yeah. Simple tapi nggak gampang no. Nah ini penting juga ya Pastor ya. Yeah. Simple tapi nggak pokoknya gini loh Nathan, pokoknya gini. Gampang no. Tapi nggak gitu, beda gitu kan ya. Memudahkan kita untuk mengerti bukan berarti kita untuk ini sebenarnya sulit memang, tapi pokoknya gampang kok. Nggak gitu juga gitu ya. Tapi mudah kita mengerti gitu ya. Kadang-kadang kan tadi Jonathan juga bilang banyak hal yang pemimpin yang bagus katanya hal yang rumit dikomunikasikan bisa disampaikan dengan mudah. Simple. Banyak juga hal mudah tapi disampaikan dengan cara yang rumit. Siapa mereka? Tidak berkomentar saya. Mari, Jonathan ada pertanyaan mungkin. Kita skip langsung. Iya. Kalau misalnya dibikin rumit gitu ya. Iya, kenapa balik ke situ sih, Pak? Nggak boleh balik ke situ, Pak. Nggak usah ya. Nggak boleh balik ke situ. Tapi kalau gini gimana, Pastor? Ada yang bilang netizen yang ngomong ini ya. Pemimpinnya bicaranya bagus, komunikasinya bagus, baik. Tapi actionnya nol. Nah ini lain hal lagi kan Pastor Ari. Ada istilah talk less do more. Talk less do more. Ya udah nggak usah banyak bicara, yang penting lakukan. Kalau ini talk more do less. Iya. Terus kayak gimana kalau fenomena seperti itu Pastor Ari? Ya pertama kita, sebagai netizen nih ya, kita jangan gampang untuk menghakimi. Baik. Ini penting nih. Baik. Mungkin di mata kita seperti itu. Tapi kalau kita nggak kenal orangnya, jangan gampang menghakimi. Betul. Karena apa yang terlihat dari luar itu belum tentu. Ya, di baliknya ada cerita yang kita tidak mengerti. Tapi saya tidak berkata bahwa apakah ada yang memang kelakuannya seperti itu sebagai pemimpin, ya ada gitu. Betul. Tetapi sebelum kita berkomentar apapun, biasanya saya akan mencoba gini. Sebentar, seandainya saya ada di posisi dia, kira-kira saya bisa lebih baik daripada dia nggak ya? Baik. Itu. Ya, sehingga daripada berkomentar julid gitu ya, judes lidahnya gitu, mendingan memberikan feedback tadi kalau kita kenal. Baik. Biasanya saya akan begitu, ngomong langsung sama orangnya, saya tanya dan saya coba mengerti latar belakang pemikirannya dia seperti apa. Gitu. Jadi saya bilang bukan berarti nggak ada ya, ada. Tapi pastikan kita ini jangan mudah untuk menghakimi. Ya, ada dua hal yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, doakan dia supaya bertobat gitu ya. Iya, betul. Kan? Ya kalau perlu bertobat ya bertobat, tapi kalau perlu berobat ya doakan juga supaya dia mau berobat kan gitu. Kenapa jadi berobat? Ya mungkin dia perlu bantuan orang lain, selama ini dia nggak punya akuntabilitas dengan orang lain ya kan? Iya. Lah itu ya beri feedback. Itu ya intinya ya. Kalau julid ada buahnya, julitin deh soal Bahtera. Itu intinya deh. Lang julid itu gak ada buahnya, sama aja. Yang penting kan doain, ya kan? Betul. Doain kalau misalnya kita memang nggak bisa langsung ngobrol atau bisa menyampaikan aspirasi, ya udah doain misalnya. Atau lakukan bagian kita lah ya. Jangan julitin terus. Capek di Instagram tuh lihat komentar. Ini ada satu ayat yang sangat luar biasa menurut saya. Ini saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini ya. Amsal 18 ayat 21. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Baik. Jadi lidah yang sama itu punya dua kemampuan. Punya dua kuasa. Kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Lalu dikatakan demikian, orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah, saya lebih memilih untuk menanggung ucapan yang menyelamatkan hidup orang. Iya, betul. Daripada menanggung ucapan yang merusak hidup orang gitu. Setuju. Karena yang kedua itu berat dan pasti nggak bisa saya tanggung. Karena kalau hidup orang udah keburu rusak gara-gara perkataan saya, makanya ada nasihat yang berkata your words create your world gitu kan. Apa perkataan kita ini akan membentuk dunia kita. Nah, makanya ini juga buat sobat Bahtera Yuda, buat saya juga, buat kita semua, kita ini mesti berhati-hati ya di dalam mengomentari sesuatu. Ya, itu justru itu yang menunjukkan bahwa kita ini seorang communicator yang
atau pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik atau tidak. Karena kalau bersumpah serapah, menghujat, ya semua orang bisa. Gitu. Betul. Tapi bagaimana mau memberikan masukan, berdoa, dan kemudian terlibat untuk memperbaiki keadaan, itu tidak semua orang bisa melakukan. Wow, ini poin penting Sobat Ide ya. Jadi mau julid terus ya sudahlah, pilihan Anda begitu kan ya. Memang pilihan ya, sebagian orang mau julidin, tapi kan ya berarti kita tahu kualitas. Seperti itu ya Joy ya. Dan Pastor Ari, kita masih bicara dengan Pastor Ari dari JPCC. Kita bicara tentang pemimpin tuh harus pintar bicara atau enggak gitu ya. Tapi kalau ngomong soal komunikator yang handal tadi nih Pastor Ari, bener gak sih dengan statement seperti ini? Komunikator yang handal tuh pasti menyenangkan semua orang. Tapi di sisi lain kan kita kayaknya mustahil kayaknya kita bisa menyenangkan semua orang. Apalagi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau menurut pandangan Pastor Ari sendiri, setuju juga dengan statement demikian? Komunikator itu pasti harus menyenangkan hati semua orang. Oke, nah ini menarik. Itu tadi ya, balik ke soal pintar bicara dan pintar berkomunikasi. Seorang pembicara yang ulung, jago bicara kan? Orang pembicara yang ulung itu bisa nggak menyenangkan semua orang? Bisa banget, bisa banget. Makanya banyak yang menyebut dirinya motivator. Itu nyenengin semua orang gitu. Semua orang jadi wah semangat dengan apa yang disampaikan gitu. Ya. Nah, tetapi untuk menjadi seorang komunikator itu pasti tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena kenapa? Tidak ada satupun pemimpin di dunia yang bisa menyenangkan semua orang. Kalau seorang pemimpin itu tujuannya adalah untuk menyenangkan semua orang, hari itu juga dia berhenti untuk memimpin. Karena tujuan seorang pemimpin bukan untuk menyenangkan semua orang. Tujuan seorang pemimpin adalah menginspirasikan perubahan. Sehingga seseorang menjadi dewasa dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupannya. Tanpa harus bergantung kepada pemimpin itu terus-menerus seumur hidupnya. Ya, jadi kalau pembicara yang baik bisa menyenangkan semua orang, tetapi kalau pemimpin komunikator yang baik itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Komunikator itu apa? Karena dia mengerti kebutuhan dari audiensnya, maka dia akan berkata apa yang membawa audiens itu kepada kedewasaan. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saya seringkali merenungkan peristiwa penyaliban. Di peristiwa penyaliban itu kan salah satu penjahat yang disalibkan atau pencuri yang disalibkan di sebelah Yesus kan berkata atau bertobat pada saat itu. Lalu Yesus seolah-olah dengan entengnya bilang seperti ini, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Kan? Beda seperti itu. Nah, coba kita pindahkan perspektif kita kepada crowd yang ada, kepada netizen yang nonton peristiwa penyaliban itu. Dan mungkin ada di antara mereka yang sebagian besar dari kehidupannya adalah korban kejahatan si pencuri atau penjahat ini. Lalu kira-kira apa yang keluar dari mulut mereka? Yesus itu pemimpin gimana sih? Kok bisa gitu kan? Kok bisa sih? Segampang itu. Ya. Yesus nggak mikir apa? Dia itu seumur hidup memberikan kesulitan kepada saya. Justru hari ini saya nonton dan menjadi bagian dari momen di mana saya mau menghakimi dia. Tapi kenapa kamu mengampuni dia? Ya. Kalau ditanya Yesus bisa jawab nggak? Dan dia bisa mempertanggungjawabkan alasannya? Pasti bisa. Iya kan? Betul. Tetapi itu tadi. Apa yang dikomunikasikan Yesus itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Pemimpin yang baik adalah seorang komunikator yang baik. Kenapa? Karena dia tahu kapan dia harus memberikan semangat, ya, memberikan dorongan, mengampuni, gitu ya. Dan kapan? Dan dia tahu kapan dia harus menegur dengan kasih. Itu pemimpin. Kalau mau nyenengin semua orang, ya susah. Itu kalau kita ngomongin tentang bangsa dan negara ya, pemimpin bangsa, pemimpin negara yang kayak gitu, yang nggak akan membawa bangsa ini kemana-mana. Betul. Luar biasa. Selalu pasti ada yang nggak suka. Ya. Gitu. Baik, itu poinnya ya. Tapi pemimpin yang baik juga bisa handle orang yang nggak suka itu. Betul nggak sih Pastor ya? Kan ini di luar soal komunikasi ya, tapi yang nggak suka pun bukan berarti terus dibiarin gitu ya, atau nggak diikut sertakan gitu ya. Pemimpin juga pasti bisa mengelola ini kelompok yang wah nggak suka nih sama saya, tapi bisa dengan bijak menyikapi pihak-pihak yang nggak suka dengan dia. Betul ya Pastor ya?
Betul. Jadi jangan dijabanin kan gitu kan? Iya. Betul. Kalau dijabanin ya sama aja gitu. Iya kan? Oke. Nah, makanya itu komunikasi. Yes. Iya. Itu poin penting. Tahu kapan di dalam keadaan seperti itu, tahu kapan harus diam. Iya. Tahu kapan harus berkata-kata atau memberikan klarifikasi dengan cara yang tepat. Oke. Gitu. Luar biasa. Oke, ini poin penting buat kita ya. Biasanya ini terjadi dijangkiti sama pemimpin-pemimpin muda yang baru, Pastor. Waduh, saya ini jadi pemimpin kenapa banyak hatersnya nih? Waduh, perasaan saya udah bijak banget ya, tapi kenapa banyak hatersnya? Jangan stres Sobat Raida, penjelasan dari Pastor Ari kan sudah menjelaskan. Wajar kok kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Betul. Gitu ya, luar biasa. Kita masih bicara bersama Pastor Ari dari JPCC, bicara tentang pemimpin itu apakah harus pintar bicara. Nah. Gitu ya. Jonathan ada pertanyaan mungkin? Enggak dong, ini kita sampai pada kesimpulan. Oh iya, udah di ujung. Terakhir, ya? Di ujung nih. Saya nggak kerasa loh, kayaknya udah masih 5 menit gitu ya. Tapi Pastor Ari lama bener nih ya. Oke. Saya biasanya kalau ngomong gini bisa diajak ngobrol seperti ini bisa berjam-jam ya. Iya, nggak kerasa juga. Iya, di akhirnya konklusinya adalah saya puas, Anda semua jadi lemas mendengarkan saya. Dari sini bukan komunikator yang baik ya. Dari sini yang lemas adalah tim editor. Lama banget nih. Nanti editingnya repot nih. Waduh, ngeditnya lama banget nih pasti. Kesimpulan deh, Pastor. Yes. Ya. Silakan, Ya, Pastor. kesimpulannya adalah tadi ya. Pemimpin yang baik belum tentu seorang pembicara yang baik. Oke. Tapi pemimpin yang baik seharusnya sudah pasti dia adalah communicator yang baik. Oke. Dan beda antara bicara dengan berkomunikasi adalah sudut pandangnya. Kalau sekedar bicara, sudut pandangnya adalah saya dan pesan yang saya sampaikan. Tetapi kalau seorang communicator adalah sudut pandangnya adalah audiens saya dan bagaimana membawa mereka ke arah yang lebih baik melalui pesan yang saya sampaikan. Wah, nah, itulah biasa. kenapa pesan itu seharusnya, atau pesan yang rumit, pesan yang complicated itu seharusnya bisa dikomunikasikan dengan simple dan clear. Wow. Itu poin. Dua hal ini yang paling penting. Kadang-kadang nggak kelihatan jadi wow gitu ya. Tapi tujuan kita berkomunikasi bukan supaya sebagai pemimpin kita kelihatan wow. Tapi supaya apa yang kita sampaikan clear dan simple sehingga mudah dipraktekkan, mudah dipahami dan kemudian mudah diaplikasikan oleh audiens kita. Luar biasa. Semoga Anda diberkati ya dengan obrolan kita di hari ini Sobat Raida bersama Pastor Ari M. Wibowo dari JPCC. Pastor Ari juga punya Instagram. Oh iya pasti. Jadi kalau misalnya mau follow Instagram, saya cari dulu ya. Nah ini sudah dapat. Loh kok hilang? Nah ini sudah dapat ya. Pastor Ari punya Instagram juga nih Sobat Raida. Silakan di follow. Ada di kanal Instagram dengan nama @AriMWibowo. ARY Wibowo. Di situ Sobat Raida. Masih posting rutin juga 2 jam yang lalu bahkan. Kebangkitan nih Pak ya. Soalnya kan bicara Hari ini yang kebangkitan nasional ya. Bener. Oke, Pastor Ari kita ucapkan terima kasih banyak sudah ngobrol dengan kami di hari ini soal pemimpin harus pintar bicara atau enggak gitu ya. Bahkan kami berdua sangat terinspirasi karena kan banyak anak muda yang wah saya kepengen jadi pemimpin nih. Nah ini bekal, salah satu bekal supaya anak muda boleh jadi pemimpin yang punya kualitas. Betul. Bukan cuman pinter atau bukan cuman berani maju ke depan tapi nggak ada isinya, tapi ini berani tapi ada isinya. Salah satunya komunikasi yang handal seperti itu. Pastor Ari terima kasih banget sudah ngobrol bersama kita di hari ini. Doa kami dari Kota Surabaya, Pastor boleh sehat selalu sekeluarga. Pelayanan Pastor juga boleh semakin luar biasa. Doa kami mampir juga di Surabaya Pastor supaya bisa ketemu dengan kamu. Supaya bisa lihat studio. Iya, jadi nanti kita bisa barengan gitu podcast, gak usah pakai Zoom lagi gitu ya. Suatu hari kita kepengen ya untuk bisa ke sana. Amin. Ya, tapi yang pasti pemimpin itu kan harus jadi teladan ya. Tolong kalau saya mampir nanti makanan dan minuman jangan telat. Iya. Pencel pandi giling, sate babi ya. Ya teladan gimana? Karena saya teladan gitu. Kalau telat makan edan saya.
Gitu ya. Jadi salah satu juga poin pemimpin yang handal adalah pintar bermain kata, gitu ya, Sobat Ida. Tapi itu bukan itu cuma ciri khasnya aja. Bukan. Wah, berarti saya harus pintar main kata nih ya. Pastor Ari, terima kasih. Jangan ngeles. Iya. Terima kasih banyak. Thank you, Pastor Ari. Kami bisa ngobrol di lain waktu dengan Pastor Ari. Kalau misalnya Pastor berkenan, kita benar-benar kepengen ngobrol di lain waktu dengan topik-topik yang lebih seru lainnya. Dengan senang hati, terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih juga Sobat Bahtera Yuda sudah mendengarkan, menyimak pembicaraan ini. Saya percaya ini semua akan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih, Pastor Ari. God bless you. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.